Assalamualaikum. Selamat datang di dapur Konita Motekar. Di video kali ini saya akan berbagi resep bakpao yang sangat-sangat empuk. Ini empuknya tahan berhari-hari, dan ini bikinnya juga mudah, anti kerut juga. Ini bisa semulus ini, dan isiannya lumer banget ya. Ini juga bisa terbentuk lapisan seperti ini. Ini tandanya bakpao kita telah berhasil ya teman-teman. Ini pemula, insya Allah pasti bisa. Sekali coba insya Allah anti gagal. Jadi bisa ketagihan bikin ini ya. Dan jadi tidak akan mau beli lagi ya, karena ternyata semudah ini bikin bakpao yang sangat-sangat mulus dan empuk. Pokoknya ini pemula atau yang pernah bikin bakpao gagal, segera merapat dan tonton sampai selesai. Langsung saja ke proses pembuatan. Kita siapkan air hangat, ditambahkan dengan 2 sendok makan gula pasir, lalu kita aduk sampai gula pasirnya larut. Ini airnya jangan terlalu panas ya, takutnya nanti raginya mati. Lalu ini kita tambahkan 5 gram ragi instan. Kita aduk kembali sampai tercampur rata. Pastikan raginya sudah benar-benar tercampur rata dengan larutan gulanya ya. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, kita diamkan, ditutup ya sampai berbuih ya. Itu tandanya raginya aktif. Nah, lalu kita siapkan tepung terigu protein rendah. Ini salah satu kunci agar tidak keriput ya nantinya, menggunakan tepung terigu protein rendah. Lalu kita tambahkan dengan vanili dan baking powder. Ini mudah sekali, tanpa telur juga, jadi tidak bau amis gitu ya. Kita campurkan bahan kering, lalu kita lihat raginya sudah benar-benar berbuih. Ini salah satu cara untuk mengetahui raginya masih aktif atau tidak. Kalau raginya tidak aktif, tidak muncul buih-buihnya, dan itu tidak usah dipakai ya. Nah, kalau raginya aktif seperti ini, kita tinggal mixer dengan kecepatan sedang lalu ke tinggi sampai adonannya kalis. Sebenarnya ini juga bisa adon dengan menggunakan tangan ya, tapi ini agar lebih cepat saja saya menggunakan mixer. Nanti insya Allah di resep berikutnya saya akan coba menggunakan tangan, biar yang nggak punya mixer bisa ya. Nah, ini udah mulai kalis seperti ini, sampai setengah kalis ya. Lalu kita tambahkan minyak goreng, atau teman-teman bisa menambahkan juga mentega putih biar hasilnya nanti lebih bagus ya, lebih putih. Lalu tambahkan sedikit garam dan kita mixer kembali sampai adonannya benar-benar kalis. Nah, ini kalau dengan bantuan mesin ya, dengan bantuan mixer ini akan lebih cepat. Tapi kalau tidak ada pun dengan manual bisa saja ya teman-teman. Jadi kalau tidak ada alat, jangan dijadikan alasan ya untuk kita berkreasi. Nah, seperti ini. Ini kalau ada alat memang jadi lebih cepat ya. Dan tidak sesulit yang dibayangkan ya. Ternyata bikin bakpao atau roti itu mudah banget ya teman-teman. Ini juga saya pertama membuat bakpao, dan alhamdulillah hasilnya langsung mulus, gak keriput, lembutnya tahan lama ya teman-teman. Jadi ini untuk pemula, resep ini cocok banget ya, karena ini insya Allah anti gagal. Asalkan teman-teman mengikuti step by stepnya dengan benar, dan tips dan triknya diikuti ya. Nah, ini sudah kalis seperti ini.
Kita ambil adonannya, lalu kita alihkan ke meja kerja ya, bisa dengan menggunakan alas silikon atau meja yang sudah dibersihkan seperti ini, lalu ditambahkan tepung terigu ya agar tidak nempel-nempel. Lalu kita bulatkan, nah sampai seperti ini, dan kita bagi menjadi 8 bagian. Untuk pembagiannya bisa menyesuaikan ya dengan kebutuhan teman-teman. Ini saya bagi 8 bagian. Hasilnya mirip ukurannya dengan bakpao yang dijual di tukang-tukang bakpao gitu ya. Kalau teman-teman mau lebih besar atau lebih kecil disesuaikan saja. Nah, ini kita rounding masing-masing bagian menjadi bulat-bulat seperti ini. Kalau tidak di rounding pun dibulatkan ya. Nah, seperti ini ditarik ke bagian pinggir ya, yang tengahnya, lalu kita bulatkan sampai semua adonannya selesai ya teman-teman. Jadi ini tidak usah di proofing dulu ya, kita langsung bulatkan saja pas sudah beres diuleni. Setelah kita bulatkan semuanya, kita tutup, lalu kita ambil satu bagian ya. Untuk diisi, kita pipihkan bagian pinggirnya, lalu isi dengan selai coklat ya. Kalau saya, teman-teman bisa mengisi dengan puree kentang atau selai-selai yang lainnya ya, menyesuaikan dengan selera masing-masing. Lalu kita alasi dengan kertas roti atau bisa dengan daun pisang ya. Kalau tidak ada bisa menggunakan kertas untuk bolu kukus seperti ini. Ini agar tidak nempel saja ya ke kukusan nantinya. Lakukan hal yang sama pada adonan yang lainnya sampai semuanya selesai ya. Jadi ini juga tidak di proofing dulu, tapi langsung diisi saja. Cuman ini ditutup karena biar enggak kering ya bagian luarnya. Jadi sambil menunggu diisi, yang belum diisinya kita tutup dulu dengan kain. Nah, lakukan hal yang sama, ini gampang banget ya. Dikunci bagian bawahnya, lalu di rounding lagi biar bentuknya bagus ya. Baru kita alasi dengan kertas. Lakukan sampai semuanya selesai, baru kita proofing atau diamkan sekitar 15 menit. Ini sambil menunggu kita panaskan juga kukusan. Ini setelah 15 menit kukusannya udah panas, benar-benar panas. Ini tinggal kita masukkan kukusan dan kita kukus selama kurang lebih 11 menit dengan api sedang. Setelah 11 menit kita matikan api kompor dan diamkan selama 3 menit. Ini setelah kita diamkan selama 3 menit, kita buka kukusannya. Diamkan sebentar di kukusan kurang lebih 2 menit, baru kita keluarkan dari kukusan. Jadi ini benar-benar anti keriput ya, mulus banget. Nah, ini tips dan triknya, jangan lupa ya. Jadi harus didiamkan dulu 3 menit. Setelah api kompor dimatikan dan didiamkan dulu sebelum diangkat. Ini dia hasilnya. Ini empuk banget ya teman-teman. Lihat, dalamnya juga lumer. Pokoknya ini recommended banget ya resepnya. Insya Allah anti gagal, apalagi buat pemula atau yang pernah bikin bakpao dan ternyata keriput atau gagal. Ini coba ya resep ini, insya Allah pasti berhasil. Lihat, sampai terbentuk lapisan seperti ini. Ini tandanya udah benar-benar berhasil ya bakpao yang kita buat. Dan ini bakalan empuk sampai berhari-hari ya teman-teman, asalkan disimpan di wadah tertutup. Ini cocok banget untuk jualan atau untuk ide bekal sekolah anak atau untuk cemilan di rumah ya. Dari segi rasa ini lebih enak dari
mang jualan itu ya. Selamat mencoba teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.